Bab 3331, melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Penguasa kota Sun tidak menyadari bahwa pelindung gong mengeluarkan keringat dingin saat ini. Siapa orang ini? Dia sebenarnya mengatakan bahwa saya adalah seorang kultivator iblis. Dia bercanda. Pelindung gong menekan kepanikan di dalam hatinya dan tersenyum. Itu dibawa oleh salah satu saudara laki-lakiku. Kudengar dia satu tim dengan Bos Kai. Aku tidak menanyakan identitas spesifiknya. Tuan Kota Sun berkata dengan santai. Ketika pelindung gong mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, apakah pemuda ini bernama Dev? Tuan Kota Sun mengangguk, ya, saya mendengar Bos Kai memanggilnya Tuan Dev. Oh, orang ini adalah Dev, orang yang saya minta agar Tuan Kota Sun tangkap untuk saya. Pelindung gong berkata dengan cepat. Apakah itu dia? Tuan Kota Sun memasang ekspresi bingung di wajahnya, saya pikir pemuda itu hanya berada di alam penggabungan, dan keterampilan medisnya tidak begitu baik. Bagaimana Tuan Gong bisa menaruh dendam padanya? Tuan Kota Sun tidak mengerti mengapa apoteker senior seperti pelindung gong bisa menaruh dendam terhadap orang seperti Dev. Tuan Kota Sun, jangan bertanya lagi. Tolong bantu saya segera menangkap Dev. Saya pasti akan menyembuhkan penyakit Nona Sun. Pelindung gong berkata dengan penuh semangat. Oke, aku akan mengambil alih mereka sekarang, mereka tinggal di sebelah. Tuan Kota Sun mengangguk. Segera, Tuan Kota Sun membawa orang-orang ke halaman Lao Jia, dan Gong Hufa menunggu dengan wajah bahagia. Selama Dev ditangkap, dia akan langsung membawa Dev pergi. Adapun racun di tubuh Sun Xiaoyun, dia tidak peduli. Kakak kedua, kenapa kamu tiba-tiba datang ke tempatku? Lao Jia terlihat sangat aneh saat melihat Tuan Kota Sun membawa orang ke halaman rumahnya. Meskipun kedua keluarga sangat dekat, Tuan Kota Sun jarang datang ke halaman ini. Saudaraku, izinkan saya bertanya, apakah apoteker muda yang Anda bawa ke sini kemarin bernama Dev? Tuan Kota Sun bertanya pada Lao Jia. Ya, itu Dev. Aku mendengarnya sendiri kemarin. Lao Jia mengangguk. Itu bagus, saya di sini untuk menangkapnya. Di mana dia tinggal? Tanya Tuan Kota Sun. Di ruang paling dalam di sayap timur. Kata Lao Jia. Tuan Kota Sun dan orang-orangnya bergegas. Saat ini, Dev sedang berlatih. Meskipun energi abadi di halaman sangat sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dev dapat mengkonsolidasikan wilayahnya. Tuan Kota Sun memimpin orang-orang ke rumah Dev dan hendak membuka pintu dan masuk. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke kamar orang lain? Saat ini, Huo Feng mengikuti Ji Yun dan melihatnya, dan segera bergegas dan memblokir bagian depan ruangan. Mereka tidak tahu siapa Tuan Kota Sun, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan dia terburu-buru masuk ke kamar Dev. Huo Feng mengikuti Ji Yun dan berteriak, dan semua orang keluar dari ruangan. Ketika Kai Hongwei melihat bahwa Tuan Kota Sun lah yang membawa orang ke sini, dia langsung terkejut. Tuan Kota Sun, apa yang kamu lakukan? Kai Hongwei melangkah maju dan bertanya. Saya di sini untuk menangkap Dev. Apakah dia ada di ruangan ini? Kata Tuan Kota Sun. Kai Hongwei tertegun sejenak, dengan wajah bingung, Tuan Kota Sun, mengapa Anda menangkap Tuan Dev? Apakah terjadi sesuatu? Berhentilah bertanya lagi dan segera menyingkir, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata Tuan Kota Sun dengan wajah dingin. Saat melihat ini, Kai Hongwei segera melihat ke arah Lao Jia, berharap Lao Jia bisa mengatakan sesuatu, tapi Lao Jia pura-pura tidak melihatnya. Karena Tuan Kota Sun mengerahkan pasukan untuk menangkap Dev, pasti ada alasannya, dan Lao Jia pasti tidak akan peduli. Ketika Tuan Kota Sun melihat semua orang masih berdiri di depannya, tubuhnya bergetar sedikit, dan gelombang udara tiba-tiba bergulung, menjatuhkan semua orang di depannya ke tanah. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Tuan Kota Sun mendengus dingin dan hendak membuka pintu dan masuk. Tunggu sebentar, tidak ada yang diizinkan membawa Tuan Dev pergi. Tuan Miao tidak hanya datang entah dari mana, tapi juga berdiri tepat di depan Tuan Kota Sun. Nyawa Tuan Miao diselamatkan oleh Dev, jadi Tuan Miao tidak akan duduk diam dan menonton. Bab 3332, siapa yang berani bertindak liar? Kamu berani menghentikanku? Kalau tidak, Tuan Kota Matahari akan marah besar. Ini adalah kota matahari jatuh, dan dia adalah Tuan Kota. Apa yang dia katakan di sini adalah dekret kekaisaran. Sekarang seseorang benar-benar berani menghentikannya. Benar-benar keterlaluan. Saya melihat Tuan Kota Sun mengangkat tangannya dan menamparkan Tuan Miao. Tuan Kota Sun mengangkat tangannya dengan santai, yang menghalangi langit dan matahari, dan tekanan yang tak ada habisnya turun. Menghadapi serangan Tuan Kota Sun, pedang panjang langsung muncul di tangan Miao Lao, dan kemudian pedang itu bergetar, dan beberapa bunga pedang besar muncul di depannya. Setiap bunga pedang sangat tajam, saat bunga pedang mekar, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, dan kemudian bertabrakan dengan telapak tangan Tuan Kota Matahari. Bahkan seseorang di alam kesengsaraan tingkat 6 berani bertindak liar denganku.
Tuan Kota Sun mendengus dingin, menghancurkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menjadi beberapa bagian, dan kemudian menamparkan bahu Tuan Miao, menyebabkan Tuan Miao mundur beberapa langkah. Dengan telapak tangan ini, Tuan Kota Sun tidak membunuhnya. Jelas sekali dia tidak ingin membunuh Tuan Miao. Namun, dapat juga dilihat dari sini bahwa masih ada kesenjangan kekuatan tertentu antara Tuan Miao dan Tuan Kota Sun. Kakek, kamu baik-baik saja. Ketika Miao Miao melihat Tuan Miao ditampar, dia segera melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Tuan Miao tidak mengatakan apa-apa, tapi dia menatap Tuan Kota Sun dengan mata serius. Rekan Tao, sebaiknya kamu menyingkir. Tuan Kota Sun tidak berniat membunuhmu, jika tidak, kamu pasti sudah mati sejak lama. Lao Jia berkata pada Tuan Miao. Namun Tuan Miao berkata dengan wajah dingin, Tuan Dev menyelamatkan hidup saya, jadi kecuali saya mati, tidak ada yang bisa mencoba menangkapnya di depan saya. Tuan Miao adalah orang yang jujur. Meskipun dia adalah orang terkuat di tim, dia tidak pernah menindas orang lain. Selain itu, Tuan Miao menghargai cinta dan keadilan, dan Dev membantunya melakukan detoksifikasi, yang setara dengan menyelamatkan hidupnya. Sekarang Dev dalam masalah, dia tidak akan pernah duduk diam dan menonton. Justru karena karakter seperti inilah Tuan Miao selalu dihormati oleh orang lain, bahkan jika Miao Miao menyebabkan masalah di luar, dia tidak akan mempedulikannya demi Tuan Miao. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku tidak menyangka kamu sendiri yang mencari kematian, jadi jangan salahkan aku. Mata Tuan Kota Sun sedikit menyipit, dan kemudian tubuhnya sedikit gemetar, dengan budidaya tingkat ke-8 di alam kesengsaraan, dunia langsung menjadi gelap, seolah-olah itu adalah akhir dari dunia. Huo Feng dan Ji Yun sama-sama ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi aura Tuan Kota Sun membuat mereka tidak bisa mengangkat kepala. Miao Lao mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menahan momentum ini. Jika kamu ingin menangkapku, aku akan pergi bersamamu saja. Kenapa repot-repot menyakiti orang lain? Saat ini, suara Dev datang dari dalam ruangan. Setelah mendengar ini, aura Tuan Kota Sun langsung menjadi tenang, dan dunia yang awalnya gelap juga pulih. Dev perlahan membuka pintu dan keluar. Tuan Dev. Pemilik. Huo Feng dan Ji Yun mengelilinginya. Tuan, kamu tidak bisa mengikutinya, itu akan sangat berbahaya. Api Phoenix menghentikan Dev. Ya, Tuan Dev, Anda tidak boleh pergi bersamanya, jika tidak, Anda tidak akan bisa kembali. Ji Yun juga berkata dengan cemas. Tuan Dev, meskipun saya bukan tandingan Tuan Kota Sun, saya masih bisa menunda dia untuk sementara waktu meskipun saya sudah tua. Anda dapat menggunakan waktu ini untuk melarikan diri. Tuan Miao bertekad untuk mati. Dev sangat berterima kasih atas sikap Tuan Miao. Itu adalah berkah, bukan kutukan. Itu kutukan yang tidak bisa dihindari. Tidak masalah jika aku ikut dengannya. Bahkan jika kita melawan, tidak ada yang bisa menjadi lawannya, dan korbannya akan sia-sia. Dev berkata dengan tenang. Tuan, jika kamu ingin melarikan diri, aku akan menyerahkan hidupku untuk memberimu waktu. Wajah Huo Feng penuh kekhawatiran. Tuan Dev, saya juga bersedia. Selama Anda baik, saya bisa mati untuk Anda. Ji Yun berkata tanpa ragu-ragu. Tuan Kota Sun di samping merasa penasaran ketika dia melihat orang-orang ini rela mengorbankan hidup mereka demi Dev. Dia tidak mengerti bagaimana Dev, seorang apoteker muda dan seorang biksu di alam tubuh gabungan, bisa begitu menawan. Bab 3333, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Kalian semua minggir, aku akan pergi bersamanya. Setelah mengatakan itu, Dev berjalan tepat di depan Tuan Kota Sun, bolehkah saya mengetahui mengapa Anda ingin menangkap saya? Saya juga dipercaya oleh orang lain untuk setia. Saya telah mengatakan bahwa siapapun yang menyelamatkan putri saya dapat menyetujui persyaratannya, dan satu-satunya syarat yang dia usulkan adalah menangkap Anda. Tuan Kota Sun berkata tanpa ragu-ragu. Ketika Dev mendengar ini, dia menjadi semakin yakin dengan tebakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, oke, aku akan pergi bersamamu. Anak buah Tuan Kota Sun melangkah maju untuk mengikat Dev, tapi Tuan Kota Sun menghentikannya dengan lambaian tangannya. Tidak perlu mengikatnya, dia tidak akan kabur. Tuan Kota Sun tahu bahwa Dev tidak akan melarikan diri. Baru saja begitu banyak orang yang mencoba mengulur waktu untuknya, tetapi Dev tidak melarikan diri, maka dia tidak akan melarikan diri sekarang. Ayo pergi. Tuan Kota Sun berkata dengan dingin kepada Dev. Dev berjalan keluar sambil tersenyum ketika Huo Feng dan Ji Yun melihat ini, mereka ingin mengikutinya, tetapi mereka dikejutkan oleh aura Tuan Kota Matahari dan jatuh ke tanah satu demi satu. Dev mengikuti Tuan Kota Sun langsung ke istana Tuan Kota pada saat ini, pelindung Gong sedang berada di kamar kerja Sun Xiaoyun, dan Sun Xiaoyun telah meminum ramuan yang dimurnikan. Nona Sun, jika Anda meminum pil ini, Anda akan terlindungi dari kekambuhan selama setengah tahun. Setelah meminumnya 3 kali berturut-turut, Anda akan sembuh total. Pelindung Gong berkata pada Sun Xiaoyun. Terima kasih, Pelindung Gong. Sun Xiaoyun tampak bahagia.
Dengan begitu dia tidak perlu terikat, dan dia tidak perlu menjadi gila dari waktu ke waktu dan menjadi seperti orang gila. Saat ini, Tuan Kota Sun masuk bersama Dev. Saat pelindung gong melihat Dev, matanya tiba-tiba berbinar. Ketika Dev melihat pelindung gong, dia mengangkat bibirnya sedikit dan berkata, "Itu memang kamu. Sepertinya tebakanku tidak buruk sama sekali. Kamu menebak dengan benar, ini aku. Sekarang setelah kamu berada di tanganku, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana hidup akan lebih buruk daripada kematian." Memikirkan racun ulat sutra emasnya, pelindung gong membuat gigi Dev gatal karena kebencian. "Tuan Gong, saya membawakan Anda orangnya. Anda dapat menanganinya sesuai keinginan. Penyakit putri saya. Jangan khawatir, Tuan Kota Sun. Saya akan terus menyempurnakan ramuan itu ketika saya kembali dan memastikan Nona Sun pulih." Pelindung gong menepuk dadanya dan melanjutkan, "Tetapi Tuan Kota Sun, tolong hancurkan kekuatan anak ini terlebih dahulu untuk cegah dia melarikan diri." "Tuan Gong, Anda berada di alam kesengsaraan. Apakah Anda masih takut pada seseorang yang berada di alam penggabungan?" Tuan Kota Sun tidak mengerti mengapa pelindung gong memintanya untuk menghancurkan Dev. Anak ini pandai menggunakan trik. Aku sudah beberapa kali ditipu, jadi lebih baik nonaktifkan dia agar lebih aman. Kata pelindung gong. "Baiklah, jika itu masalahnya, maka saya akan melumpuhkan budidayanya terlebih dahulu." Tuan Kota Sun melihat ini dan siap menghancurkan budidaya Dev. Namun Dev berkata dengan tenang, "Tuan Kota Sun, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda menghancurkan kultivasi saya, putri Anda tidak akan pernah pulih. Saya bilang putri Anda diracun, bukan sakit. Apalagi racunnya sudah menembus jauh ke dalam darah. Saya khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali saya. Orang ini adalah seorang kultivator iblis. Dia tidak melihat penyakit putri Anda. Dia hanya menggunakan pil untuk menekannya sementara. Dalam beberapa hari, putri Anda akan mendapat serangan lagi." Kata-kata Dev membuat Tuan Kota Sun ragu sejenak. "Kamu kentut." Ketika pelindung gong mendengar ini, dia segera membalas, "Kamu adalah seorang kultivator iblis. Jangan meludah darah hanya untuk bertahan hidup. Saya pasti dapat menyembuhkan penyakit Nona Sun. Saya telah hidup bertahun-tahun. Apakah medis saya keterampilannya tidak sebaik milikmu? Anak kecil berbulu." Tuan Kota Sun benar ketika dia mendengarnya. Bagaimanapun, pelindung gong sudah sangat tua, dan Dev hanyalah seorang anak kecil. Berapa banyak yang bisa dia lakukan jika dia membuat obat dari rahim ibunya? "Kamu akan segera tahu apakah kamu bisa menyembuhkannya." Dev menjentikkan jarinya, dan nafas yang tak terdengar memasuki tubuh Sun Xiaoyun. Bab 3334, Keringat Hitam. Setelah nafas ini memasuki tubuh Sun Xiaoyun sedikit terkejut, dan kemudian matanya mulai bersinar merah. "Tuan Kota Sun, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Saya telah dibodohi beberapa kali. Sebaiknya Anda hancurkan dia." Pelindung gong mendesak Tuan Kota Sun untuk menghancurkan Dev. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Sun Xiaoyun di samping sedang berubah. Tuan Kota Sun melirik pelindung gong, lalu ke Dev, dan akhirnya memilih untuk percaya pada pelindung gong, jadi dia menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Tapi Dev berdiri tak bergerak, bahkan tidak ada sedikit pun rasa takut. Tepat ketika Tuan Kota Sun tidak tahu mengapa Dev tidak takut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang. Saya melihat Sun Xiaoyun, yang baru saja sehat, sekarang tampak seperti orang gila, dengan mata terbuka lebar, dan dia bergegas menuju pelindung gong. Keduanya paling dekat, dan Sun Xiaoyun menyerang pelindung gong terlebih dahulu. Perubahan mendadak ini membuat pelindung gong tidak dapat bereaksi sejenak, dan secara naluriah dia menamparkan Sun Xiaoyun dengan telapak tangannya. Namun setelah tembakan telapak tangan ini, pelindung gong berdiri tertegun sesaat. Karena saat dia menepuk telapak tangannya, auranya langsung terekspos. Tuan Kota Sun tertegun sejenak, lalu memandang pelindung gong dengan tidak percaya, "Apakah Anda benar-benar seorang kultivator iblis?" Pelindung gong tidak berkata apa-apa, berbalik, melompat keluar, dan lari dengan cepat. "Sekarang identitas Anda terungkap, Anda harus segera melarikan diri." Wajah Tuan Kota Sun penuh amarah, dan dia ingin mengejarnya, tetapi dia melihat ke arah Sun Xiaoyun yang difoto dan ingin pergi ke sana dan memeriksanya. "Tuan Kota Sun, Nona Sun telah menyerahkannya padaku. Aku pasti bisa menyembuhkannya. Cepat dan kejar dia, jangan biarkan para penggarap iblis itu melarikan diri." Dev berkata kepada Tuan Kota Sun. Tuan Kota Sun melirik Dev, lalu berbalik dan mengusirnya. Tepat setelah Tuan Kota Sun mengusirnya, Dev segera mengunci pintu. Dan Sun Xiaoyun seperti binatang buas, bergegas menuju Dev. Gadis yang lemah tadi telah menjadi bukan manusia atau hantu, terlihat sangat menakutkan. Melihat Sun Xiaoyun yang gila, Dev sedikit mengernyit. Meskipun Sun Xiaoyun kehilangan akal sehatnya dan kekuatannya akan sangat berkurang, Dev tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, dia tidak bisa menyakiti Sun Xiaoyun. Sekarang Dev harus mengendalikan Sun Xiaoyun terlebih dahulu, lalu menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan racunnya. Tidak ada cara bagi orang seperti Sun Xiaoyun untuk mengeluarkan racunnya. Dev melambaikan tangannya, membentuk formasi di sekitar ruangan, dan kemudian mengikuti Sun Xiaoyun untuk bertarung bersama. Segera, ada suara gemuruh di dalam ruangan.
Jika Dev tidak menyebutkan pengaturan formasi, ruangan itu akan rata dengan tanah. Sun Xiaoyun dengan panik menyerang Dev, sementara Dev menghindar dan menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menangkis. Lambat laun, serangan putus asa Sun Xiaoyun membuatnya sedikit kelelahan, dan dahinya dipenuhi keringat. Namun keringatnya ternyata berwarna hitam, yang membuat Sun Xiaoyun terlihat bingung. Tepat ketika Dev memandang Sun Xiaoyun dengan kebingungan di wajahnya, Sun Xiaoyun tiba-tiba berhenti menyerang. Pada saat ini, warna merah di mata Sun Xiaoyun perlahan memudar dan pulih kembali. Sun Xiaoyun melihat ke ruangan yang berantakan, lalu menatap Dev di depannya, dan bertanya dengan kebingungan di wajahnya, apa yang terjadi? Di mana ayahku? Kenapa aku sakit lagi? Bukankah aku sudah sembuh? Sun Xiaoyun sedikit panik, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nona Sun, jangan panik. Anda tidak sakit. Anda diracuni. Jika saya bertanya sekarang, Anda harus menjawab dengan jujur agar saya dapat membantu Anda. Dev melihat Sun Xiaoyun sudah sadar, jadi dia berkata dengan hati-hati. Sun Xiaoyun memandang Dev dan menemukan bahwa Dev tidak bermusuhan, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, kamu bisa bertanya. Bab 3335, Racun yang Dipaksa. Apakah kamu mengeluarkan keringat hitam setiap kali mendapat serangan racun? Dev bertanya. Sun Xiaoyun mengangguk, ya, saya akan bangun setiap kali saya mengeluarkan keringat hitam. Racun di tubuhmu harus dikeluarkan sesegera mungkin, jika tidak, lain kali kamu tidak akan kehilangan akal sehat, tetapi mungkin kehilangan nyawamu. Dev berkata dengan sungguh-sungguh. Racun di tubuh Sun Xiaoyun lebih serius dari yang dibayangkan Dev. Apa yang harus kita lakukan? Sun Xiaoyun panik. Jangan gugup, dengarkan saja aku sekarang. Aku akan memberimu akupuntur dan menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan racun dari tubuhmu. Kata Dev, mengeluarkan sebungkus jarum perak dari tubuhnya, lalu berkata, buka pakaianmu. Buka bajumu. Sun Xiaoyun tercengang. Buka bajumu. Bagaimana aku bisa memberikan akupuntur jika kamu tidak melepas bajumu? Dev berkata dengan dingin. Tahukah kamu cara mengobati penyakit? Menurutku kamu ingin menjadi gangster, kan? Sun Xiaoyun memandang Dev dengan waspada. Sekarang saya apoteker dan Anda pasiennya. Di mata saya, Anda hanyalah sekumpulan organ. Cepat lepaskan. Kalau nanti, saya khawatir tidak ada peluang. Dev mendesak Sun Xiaoyun. Jangan beritahu aku hal-hal ini. Kamu hanya orang mesum. Kamu memintaku melepas pakaianku begitu kamu sampai di sini. Kamu tidak perlu membuatku takut. Aku tahu semua pikiranmu. Aku akan mencari ayahku. Aku harus memberitahunya bahwa kamu sangat mesum. Kata Sun Xiaoyun, dan hendak keluar dari kamar tidur. Melihat ini, Dev mengulurkan tangan dan menghentikan Sun Xiaoyun, kamu tidak boleh keluar. Buka pakaianmu sekarang, kalau tidak maka akan terlambat. Dev berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan melepasnya, bahkan jika aku mati. Sun Xiaoyun memegang erat pakaiannya dengan kedua tangannya. Karena kamu tidak mau melepasnya, jangan salahkan aku. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan merobek pakaian Sun Xiaoyun. Sun Xiaoyun melawan dengan seluruh kekuatannya, dan keduanya bertarung lagi, namun, Sun Xiaoyun sedikit lemah dalam kekuatan fisik, dan dia dengan cepat tertinggal. Pakaian di tubuhnya juga dirobek oleh Dev, dan tidak lagi menutupi tubuhnya. Orang mesum besar, bajingan besar, aku akan membunuhmu. Sun Xiaoyun menangis, lalu meninju dan menendang Dev. Tapi Dev tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia mengulurkan tangan dan mengambil sisa pakaian di tubuh Sun Xiaoyun, dan menariknya dengan suara menusuk. Pada saat ini, Sun Xiaoyun tercengang Putri Agung Yi Cheng sekarang diintimidasi dan ditelanjangi, dan dia masih di rumahnya sendiri. Sun Xiaoyun merasa sedih dan tidak bisa berhenti menangis. Dev masih mengabaikannya dan mulai menusuk tubuh Sun Xiaoyun dengan jarum perak. Sun Xiaoyun kelelahan saat ini dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa membiarkan Dev meraba-raba tubuhnya setiap kali Dev menyentuh suatu tempat dan berhenti, jarum perak akan dimasukkan. Pada akhirnya, tubuh Sun Xiaoyun hampir disentuh oleh Dev. Setelah semua jarum perak dimasukkan ke dalam tubuhnya, Sun Xiaoyun tiba-tiba merasa tubuhnya jauh lebih ringan, dan perasaan depresi di benaknya menghilang seketika. Dan di setiap jarum perak, darah hitam mulai merembes keluar. Saat ini, Sun Xiaoyun tahu bahwa Dev benar-benar sedang mendetoksifikasi dirinya sendiri, tetapi sebagai seorang putri, Sun Xiaoyun masih merasa marah dan gatal di dalam hatinya setelah disentuh oleh Dev. Dia tidak bersalah, tetapi sekarang dia tersentuh oleh seorang pria dewasa bernama Dev, dan bahkan bagian terpenting pun tidak luput bagaimana dia bisa bertahan. Lebih baik diracuni dan mati. Perasaan tidak sopan dan sembrono oleh orang lain juga sangat tidak nyaman. Banyak racun dikeluarkan dari tubuhnya, dan kekuatan fisik Sun Xiaoyun pulih dengan cepat. Dia bisa bergerak, jadi dia menemukan beberapa pakaian dan ingin memakainya di tubuhnya. Dia tidak bisa diawasi oleh Dev sepanjang waktu. Jangan bergerak, jangan pakai baju, berdiri saja dengan tenang seperti ini. Dev segera menghentikan Sun Xiaoyun. Bab 3336, Metode Khusus. Sun Xiaoyun mengerutkan kening, saya menyentuhnya, melihatnya, dan memasukkan jarum perak.
Mengapa saya tidak boleh memakai pakaian? Kamu seperti ini kondusif untuk detoksifikasi. Kata Dev. Omong kosong, menurutku kamu hanya ingin memanfaatkan dan terus menonton. Wajah Sun Xiaoyun memerah karena marah. Jika bukan demi pengobatan dan detoksifikasi Davezen, Sun Xiaoyun akan mengambil tindakan lagi. Kamu adalah seorang pasien sekarang, jadi kamu harus mendengarkan saya dan melakukan apapun yang saya perintahkan. Jika kamu tidak patuh, maka aku akan menghentikanmu dulu. Lagi pula kamu bukan tandinganku. Dev berkata dengan tenang. Kamu, Sun Xiaoyun memelototi Dev, tapi tidak bergerak. Apa yang dikatakan Dev benar, dia tidak bisa mengalahkan Dev sama sekali. Sun Xiaoyun bingung, dia jelas berada di alam kesengsaraan, jadi mengapa dia tidak bisa mengalahkan Dev di alam fusion? Apakah karena dia diracuni? Sun Xiaoyun berdiri dengan tenang, sementara Dev melangkah maju dan dengan cermat mengamati jarum perak itu. Wajah Dev hampir menyentuh tubuh Sun Xiaoyun hanya bisa memejamkan mata dan tersipu. Saat ini, Sun Xiaoyun telah mengambil keputusan. Selama Dev mengeluarkan jarum perak, dia akan membalas dendam. Bahkan jika dia tidak membunuh Dev, dia akan memukulinya. Jika tidak, Dev akan memanfaatkannya dengan sia-sia. Dev tidak tahu apa yang dipikirkan Sun Xiaoyun saat ini, Dev sedikit mengernyit karena dia menemukan detoksifikasi jarum perak terlalu lambat. Racun ini sangat membandel, dan sulit dikeluarkan dari tubuh Sun Xiaoyun. Jika detoksifikasi tidak dilakukan secara menyeluruh, Sun Xiaoyun akan berada dalam bahaya nantinya. Nona Sun, racun ini terlalu membandel di tubuh Anda. Jika Anda terus melakukan detoksifikasi seperti ini, mungkin tidak akan bisa didetoksifikasi dalam 3 hari 3 malam, dan tidak akan bisa didetoksifikasi sepenuhnya. Sekarang satu-satunya cara adalah menstimulasi saraf Anda dan kemudian meningkatkan sirkulasi darah untuk detoksifikasi. Hanya dengan cara inilah detoksifikasi bisa lebih cepat dan bersih. Dev berkata pada Sun Xiaoyun. Apa maksudmu? Apa yang dimaksud dengan rangsangan saraf? Sun Xiaoyun tampak bingung. Nona Sun, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah menikah? Dev bertanya. Ketika Sun Xiaoyun mendengar ini, dia memelototi Dev dan berkata, saya bahkan tidak punya pacar, bagaimana saya bisa menikah? Kalau begitu Nona Sun, pernahkah Anda? Dev menunjuk 2 kali ke arah Sun Xiaoyun. Sun Xiaoyun langsung tersipu seperti apel dan menatap Dev, apa yang kamu bicarakan? Aku bukan orang seperti itu. Karena kamu bukan orang seperti itu, maka aku hanya bisa menjadi orang seperti itu. Setelah Dev selesai berbicara, nafas langsung menembus tubuh Sun Xiaoyun. Sebelum Sun Xiaoyun sempat bereaksi, tubuhnya sepertinya terkurung dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang ingin kamu lakukan? Sun Xiaoyun tampak panik. Tentu saja aku mentraktirmu. Setelah mengatakan itu, Dev mengulurkan tangannya. Sun Xiaoyun langsung merasakan panas di dalam tubuhnya, sarafnya terstimulasi, dan darah hitam di jarum perak mulai menetes lebih cepat. Dev kini dianggap sebagai pengemudi berpengalaman, yang lebih dari cukup untuk menangani mobil baru Sun Xiaoyun. Segera, Sun Xiaoyun mengeluarkan suara yang indah. Di luar kamar Sun Xiaoyun, Tuan Kota Sun menangkap pelindung Gong dan Penatua Fei. Kedua orang ini seperti anjing tersesat. Penatua Fei menatap tajam ke arah pelindung Gong. Jelas bahwa Tuan Kota Sun mengejarnya, tetapi orang ini benar-benar berlari menuju tempat mereka tinggal. Pada akhirnya, Tuan Kota Sun menangkap mereka semua dalam satu gerakan dan menangkap mereka semua pembudidaya iblis. Gong Hufa menundukkan kepalanya, dan semua kultivasinya telah hilang. Setelah Tuan Kota Sun menangkap mereka berdua, dia akan melihat bagaimana keadaan Sun Xiaoyun. Tapi saat dia berjalan ke pintu, dia mendengar suara yang tak terlukiskan datang dari dalam. Bab 3337, Anda salah paham. Pada saat ini, Tuan Kota Sun tercengang, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Segera, Tuan Kota Sun menjadi marah. Dia tidak menyangka Dev akan melakukan hal seperti itu pada putrinya saat dia pergi. Tepat ketika Tuan Kota Sun hendak membuka pintu, dia dihentikan oleh istrinya. Ternyata Nyonya Sun juga mengkhawatirkan Sun Xiaoyun, jadi dia ingin datang dan melihat. Setelah mendengar suara ini, dia tidak masuk. Apa yang akan kamu lakukan? Nyonya Sun menghentikan Tuan Kota Sun dan berkata, anak laki-laki itu menindas putri kita, aku ingin membunuhnya. Tuan Kota Sun berkata dengan marah. Kalau kamu buru-buru masuk sekarang, kamu ingin putri kita meletakkan wajahnya di mana? Lagi pula anak itu tidak bisa lari. Putriku tidak menolak. Kata Nyonya Sun. Tuan Kota Sun tertegun sejenak, mendengarkan dengan seksama, dan kemudian amarahnya mereda. Tuan Kota Sun dan Nyonya Sun sedang menunggu dengan tenang di luar. Tetapi Dev tidak tahu bahwa dia masih berkonsentrasi pada detoksifikasi Sun Xiaoyun. Banyak darah hitam telah mengalir di tanah. Pada saat terakhir, Sun Xiaoyun memuntahkan seteguk darah hitam, dan tubuhnya pingsan seolah-olah dia pingsan. Setelah melihat ini, Dev tahu bahwa semua racun di tubuh Sun Xiaoyun telah dikeluarkan, jadi dia mengeluarkan jarum perak dari tubuh Sun Xiaoyun, dan kemudian hembusan nafas menembus ke dalam tubuh Sun Xiaoyun, menyebabkan Sun Xiaoyun terbangun. Setelah Sun Xiaoyun bangun,
dia segera menemukan beberapa pakaian dan mengenakannya, lalu dia menatap marah ke arah Dev dan hendak mengambil tindakan. Aku sudah mengeluarkan racunmu, kenapa kamu masih memukul orang? Dev dengan cepat mengelak dan berkata. Sun Xiaoyun merasa sangat santai saat ini, dan melihat darah hitam di tanah, dia tahu bahwa Dev memang sedang mendetoksifikasi dirinya sendiri dan menyelamatkan hidupnya. Tapi Sun Xiaoyun tidak bisa menerima metode detoksifikasi ini. Kamu baik-baik saja sekarang, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Ada syarat bagiku untuk menyelamatkanmu. Dev menghela nafas panjang dan berkata. Kamu sudah mengambil keuntungan, dan kamu masih menginginkan syarat. Betapa tidak tahu malunya kamu. Sun Xiaoyun sangat marah saat mendengar ini. Aku hampir mati karena kelelahan. Kenapa aku memanfaatkannya? Ngomong-ngomong, kamulah yang memanfaatkannya. Dev membalas. Kamu. Sun Xiaoyun menatap Dev. Dia tidak tahu harus berkata apa tentang Dev. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan marah, ketika orang lain menanyakannya nanti, kamu tidak boleh mengatakan bagaimana kamu menyelamatkannya. Saya. Jangan khawatir, sudah kubilang, ayahmu tidak akan memukulku sampai mati. Tentu saja Dev tidak akan mengatakan itu, apakah dia bodoh? Apa menurutmu aku tidak akan tahu jika kamu tidak memberitahuku? Pada saat ini, pintu tiba-tiba dibuka oleh Tuan Kota Sun, yang kemudian masuk dengan marah. Nyonya Sun juga mengikuti di belakang dan buru-buru berlari ke arah Sun Xiaoyun. Putri, kamu baik-baik saja. Wajah Sun Xiaoyun masih sedikit merah saat ini, ketika dia melihat orang tuanya ada di luar, wajahnya menjadi semakin merah. Bu, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Kata Sun Xiaoyun. Tidak apa-apa, Nyonya Sun memandang Sun Xiaoyun, apakah kamu baru saja diintimidasi? Ayahmu dan aku sama-sama mendengarnya. Kamu tidak perlu takut, bicaralah dan biarkan ayahmu yang mengambil keputusan untukmu. Ketika Sun Xiaoyun mendengar ini, dia buru-buru berkata, Bu, kamu salah paham. Saya tidak diganggu, kamu hanya ingin mentraktir saya. Menyembuhkan penyakitnya, apakah kami masih membutuhkan kalian berdua untuk menyembuhkan penyakitnya? Nyonya Sun belum selesai berbicara, tapi Sun Xiaoyun tahu apa yang akan dikatakan ibunya. Nyonya Sun, saya pikir Anda dan Tuan Kota Sun telah salah paham. Nona Sun masih tidak bersalah. Hanya mencoba mengeluarkan racun dari darah Nona Sun hanya merangsang saraf Nona Sun dan membuat darahnya mendidih. Itu saja. Sekarang racun telah dihilangkan dari tubuh Nona Sun, dia tidak akan mendapat masalah apapun di masa depan. Dev dengan cepat menjelaskan. Bab 3338, menikahinya. Nyonya Sun memandang Sun Xiaoyun dengan tidak percaya dan bertanya, Putri, apakah yang dia katakan itu benar? Kamu tidak melakukan apapun sekarang. Bu, itu benar. Aku masih gadis besar sekarang. Sun Xiaoyun berkata dengan wajah memerah. Tidak, aku baru saja mendengar suaramu di luar. Itu tidak normal sama sekali. Nyonya Sun tampak bingung. Sun Xiaoyun hanya bisa bersandar ke telinga Nyonya Sun dan membisikkan beberapa patah kata kepada ibunya. Mendengar ini, Nyonya Sun mengerutkan kening dan menatap Dev. Bu, ada apa? Tuan Kota Sun bertanya. Nyonya Sun membisikkan beberapa kata lagi ke telinga Tuan Kota Sun, yang juga membuat wajah Tuan Kota Sun terlihat sangat jelek. Apa yang harus saya lakukan? Nyonya Sun sedikit ragu-ragu. Meskipun Dev melakukan sesuatu pada Sun Xiaoyun, itu hanya untuk mengobati Sun Xiaoyun. Selain itu, Sun Xiaoyun masih tidak bersalah sekarang, jadi dia tidak bisa membenci Dev. Tapi membiarkan Dev pergi seperti ini, Dev melihat seluruh tubuh putrinya, dan... Nak, kamu telah melihat putriku secara keseluruhan. Sebagai putri sebuah kota, jika hal seperti ini menyebar, aku akan ditertawakan sampai mati. Sekarang semuanya sudah mencapai titik ini, aku akan menikahkan putriku denganmu. Selama kamu menjadi suami istri, tidak ada yang akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Tuan Kota Sun ragu-ragu sejenak dan berkata, Ayah, apa katamu? Wajah Sun Xiaoyun penuh rasa tidak percaya. Tuan Kota Sun, Nona Sun dan saya baru saja bertemu, bagaimana kami bisa menikah? Saya tidak setuju. Dev dengan tegas menolak. Kamu harus setuju, atau kamu akan mati. Tuan Kota Sun marah. Saya tidak akan pernah menyetujuinya. Mata Dev sedikit menyipit. Bagaimana ini bisa masuk akal? Dia baru saja mendetoksifikasi Sun Xiaoyun, dan sekarang setelah dia selesai detoksifikasi, dia benar-benar membiarkan dirinya menikahinya. Jika ini terjadi di dunia sekuler, bukankah seorang dokter pria di Departemen Ginekologi harus menikahi istri yang tak terhitung jumlahnya, dan sekilas mereka akan menikah? Apapun yang terjadi, Dev tidak akan pernah menikah dengan Sun Xiaoyun. Dev berjanji pada Suyuki bahwa pernikahan pertamanya harus dengan Suyuki. Dia tidak akan menikahi wanita manapun sebelum melangsungkan pernikahan dengan Suyuki. Jika kamu berani tidak menaatiku, matilah. Tuan Kota Sun sangat marah dan berkata dia akan menyerang Dev. Ayah, Sun Xiaoyun bergegas maju dan memblokir Dev. Ayah, bagaimanapun juga, dia juga penyelamatku. Jika kamu membunuhnya, bagaimana orang lain akan melihat kita di masa depan, dan bagaimana mereka akan melihatmu, penguasa kota?
Meskipun Sun Xiaoyun sedikit marah pada Dev, dia tidak ingin membiarkan Dev mati. Dia juga tahu bahwa Dev melakukan ini hanya untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri. Sun tua, jika ada yang ingin kau katakan, tolong katakan. Jangan lakukan apapun. Bagaimanapun, Xiaoyun telah diselamatkan. Bu Sun juga menasihati dari samping. Melihat putri dan istrinya mengatakan ini, Tuan Kota Sun akhirnya menenangkan amarahnya. Saat ini, Lao Jia tiba bersama Kai Hongwei dan yang lainnya. Kakak kedua, kamu mungkin salah paham. Mungkin apoteker yang merawat keponakan tertua saya benar-benar seorang pembudidaya setan. Setelah Dev dibawa pergi, Kai Hongwei menjelaskan masalahnya kepada Lao Jia secara mendetail, dan kemudian Lao Jia ikut bersama mereka. Jika apoteker tersebut benar-benar seorang kultivator setan, Sun Xiaoyun tidak hanya tidak akan mampu menyembuhkannya, tetapi nyawanya mungkin dalam bahaya. Saudaraku, saya sudah tahu bahwa pembudidaya iblis telah ditangkap oleh saya, kata Tuan Kota Sun. Lao Jia tercengang, tapi Kai Hongwei dan yang lainnya melangkah maju dan memeriksa Dev. Tuan Dev, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Kai Hongwei. Saya baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya. Paman, aku baik-baik saja sekarang, terima kasih kepada apoteker Chen. Sun Xiaoyun berkata pada Lao Jia sambil tersenyum. Lao Jia melihat wajah Sun Xiaoyun yang kemerahan dan corak kulit yang bagus, dan mau tidak mau berkata dengan gembira, senang melihatmu pulih. Bab 3339, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Melihat begitu banyak orang yang datang, Tuan Kota Sun mau tidak mau mengikuti Dev, jadi dia berkata, saya memerintahkan orang untuk mengadakan perjamuan. Saya mengikuti ahli pengobatan Chen ini untuk meminta maaf. Ini semua salah saya karena mempercayai iblis itu fitnah kultivator. Lao Jia juga memandang Dev dan berkata dengan nada meminta maaf, apoteker Chen, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda benar-benar ahli dalam keterampilan medis. Saya mengagumi Anda. Senior Jia, kuharap kamu tidak melupakan perjanjian kita, kata Dev. Tidak, aku tidak akan pernah melupakannya, kata Lao Jia sambil tersenyum. Apoteker Chen, ayo undang dia. Tuan Kota Sun mengundang Dev ke jamuan makan. Tuan Kota Sun, saya menyelamatkan putri Anda karena perjanjian yang saya buat dengan Senior Jia, jadi Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya ingin bertemu dengan pembudidaya iblis itu sekarang, dan saya masih memiliki beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Dev berkata kepada Tuan Kota Sun. Dev tidak menghargainya. Tuan Kota Sun baru saja ingin membunuhnya, dan sekarang dia mengadakan perjamuan untuk menghiburnya. Dev tidak mau pergi. Jika bukan karena pohon peri Lao Jia, mungkin Dev tidak akan datang untuk menyelamatkan. Oke, aku akan mengantarmu ke sana. Tuan Kota Sun mengangguk. Tepat ketika Dev melewati Tuan Kota Sun berbisik, saya harap Anda selalu tutup mulut tentang proses penyembuhan putri saya. Dev hanya menatap City Master Sun dan mengabaikannya. Ketika Dev dan yang lainnya tiba di aula utama, Penatua Fei dan pelindung gong semuanya berlutut di tanah, dan ada orang yang menjaga mereka di kedua sisi. Melihat Dev muncul, Penatua Fei dan pelindung gong gemetar. Tuan Kota Sun, bisakah kamu menyerahkan kedua orang ini kepadaku? Dev bertanya. Terserah kamu. Tuan Kota Sun melambaikan tangannya. Dev menghampiri Penatua Fei dan pelindung gong pada saat ini, seluruh kultivasi tubuh pelindung gong telah lumpuh, seperti orang yang tidak berguna. Jangan bunuh aku. Aku bersedia mengakuimu sebagai tuanku. Tolong jangan bunuh aku. Pelindung gong memandang Dev dan terus memohon belas kasihan. Penatua Fei mengertakkan gigi dan sedikit gemetar, tetapi dia tidak memohon belas kasihan. Tidakkah kamu memohon padaku? Dev memandang Penatua Fei dan bertanya. Penatua Fei tidak berbicara, tetapi menatap Dev dengan dingin. Dev tersenyum ringan dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Engah. Kepala pelindung gong meledak seperti semangka dalam sekejap, dan darah berceceran ke seluruh tubuh Penatua Fei. Aku sedang tidak ingin membawa-bawa sampah yang budidayanya telah dirusak ini, kata Dev sambil mencibir. Melihat kematian tragis pelindung gong di sebelahnya dan mencium bau darah merah, Penatua Fei juga mulai takut. Kamu, jangan bunuh aku bisa memberitahumu sebuah rahasia. Penatua Fei berbicara. Rahasia apa? Tanya Dev. Kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku sebelum aku bisa memberitahumu. Penatua Fei sedang tawar-menawar dengan Dev. Dev tiba-tiba terlihat tidak senang dan mengulurkan tangan untuk menamparkan Penatua Fei. Saya tidak ingin mengetahui rahasia itu lagi. Sebaiknya kamu mati saja. Tidak, Zuo Xuan, putra pemimpin aliansi penyegel iblis, mengikuti Penatua Chu dari aliansi penyegel iblis ke Gunung Iblis Surgawi. Penatua Fei berkata dengan cepat. Rahasia macam apa ini? Apa gunanya bagiku? Dev berkata dengan acuh tak acuh. Kamu bisa merebut Zuo Xuan itu dan menggunakannya untuk mengancam aliansi penyegel iblis. Kamu tidak perlu diburu oleh aliansi penyegel iblis di masa depan. Penatua Fei menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ini sebuah ide, tapi sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kata Dev. Saya dapat membantu Anda menangkap Zuo Xuan. Jika tidak, jika Penatua Chu mengikuti Anda tidak akan pernah bisa menangkap Zuo Xuan.
Tak seorang pun dari aliansi penyegel iblis akan meragukanku. Aku bisa membantumu, selama kamu tidak membunuhku. Penatua Fei mencoba yang terbaik untuk menunjukkan nilainya, jika tidak, kepalanya akan meledak jika Dev menamparnya. Mendengar ini, Dev akhirnya menarik tangannya kembali. Metode ini bagus, tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Dev memandang Penatua Fei dan bertanya. Bab 3340, itu milikmu. Aku bisa menyerahkan sebagian jiwaku padamu, agar aku bisa terkendali. Kata Penatua Fei. Tapi Dev menggelengkan kepalanya, kamu adalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan. Bahkan jika aku menyerahkan secercah jiwa kehidupan, aku tidak bisa mengendalikanmu. Jika saatnya tiba, aku akan menghancurkan jiwa hidupmu. Anda hanyalah basis kultivasi. Kerusakan sama sekali tidak mengancam jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Penatua Fei tidak menyangka Dev akan begitu curiga. Dev mengeluarkan pil jeruk dari tubuhnya, melemparkannya ke Penatua Fei dan berkata, ini racun. Hanya saya yang bisa menyiapkan penawarnya. Sekarang setelah Anda meminumnya, saya bisa melepaskan Anda. Penatua Fei mengambil racun di tangannya dan melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa jenis racunnya, dia harus menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Melihat Penatua Fei meminum racun tanpa ragu-ragu, Dev tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda racun ini palsu? Tidak, bagaimanapun, saya telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Tuan Dev, jadi tidak ada yang perlu ragu. Penatua Fei menggelengkan kepalanya dengan cepat. Oke, kamu boleh pergi. Kata Dev. Penatua Fei tercengang, saya benar-benar bisa pergi. Sungguh, Dev mengangguk. Penatua Fei berdiri dan berjalan menuju luar rumah Tuan Kota, tidak ada yang mengejarnya. Ketika dia keluar dari rumah Tuan Kota, mata Penatua Fei langsung menjadi sangat tajam. Setelah beberapa lompatan, dia meninggalkan kota matahari jatuh. Tuan Dev, tolong lepaskan penggarap iblis itu. Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang tidak jujur. Melihat Dev benar-benar melepaskan Penatua Fei, Kai Hongwei bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, karena aku berani melepaskannya, aku punya rencanaku sendiri. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Apa yang terjadi dengan aliansi penyegel iblis yang mengikuti penggarap iblis ini? Mengapa orang-orang dari aliansi penyegel iblis mengejarmu? Tuan Kota Sun memandang Dev dengan tatapan bingung. Dev kemudian secara singkat menceritakan keluhannya dengan Demon Sealing Alliance, dan tentu saja juga mengungkap rahasia Demon Sealing Alliance. Ketika Tuan Kota Sun mendengar ini, dia langsung terkejut dan berkata, saya tidak menyangka bahwa aliansi penyegel iblis ini benar-benar berkolusi dengan para pembudidaya iblis. Semua orang telah tertipu selama bertahun-tahun. Untungnya, kota matahari jatuh milikku tidak memiliki subruder dari Demon Sealing Alliance, kalau tidak aku akan menghancurkannya langsung untuknya. Tuan Kota Sun, sekarang Nona Sun telah pulih, inilah waktunya bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dev berencana untuk meninggalkan rumah Tuan Kota dan pergi ke Lao Jia secepat mungkin untuk menyerap energi abadi. Apoteker Chen, Anda menyelamatkan gadis kecil saya, jadi silakan meminta syarat apapun yang Anda inginkan, atau jika Anda menginginkan koin spiritual, Anda dapat meminta sebanyak yang Anda butuhkan. Tuan Kota Sun berkata dengan murah hati. Saya tidak membutuhkan apapun. Seperti yang saya katakan, saya hanya mengikuti pertukaran yang dilakukan oleh Senior Jia untuk menyelamatkan putri Anda. Senior Jia telah memberiku apa yang aku butuhkan. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah Jia tua dan berkata, Senior Jia, ayo kembali. Ayo pergi. Lao Jia mengangguk. Ketika dia kembali ke kediaman Lao Jia mengangkat formasi di sekitar pohon peri tanpa ragu-ragu. Ketika formasi itu bersentuhan, semburan energi abadi langsung mengalir ke wajahku. Pohon ini milikmu. Lao Jia tidak merasa buruk, dibandingkan dengan Sun Xiaoyun, pohon peri bukanlah apa-apa. Dev tidak berbicara omong kosong, dia duduk bersila di bawah pohon dan mulai berlatih. Ketika semua orang melihat ini, mereka bergegas keluar halaman belakang dan mengunci pintu. Dan Kai Hongwei memanggil semua orang dan mulai membagi pekerjaan untuk melindungi Dev. Meskipun Dev hanya berada di alam fusion, semua orang telah melihat penampilan Dev selama ini. Jarang sekali orang seperti Dev menjadi yang terbaik. Semua orang yakin jika mereka mengikuti tim Dev ke Gunung Tianmo kali ini, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu. Dev menyerap energi abadi, dan teknik kondensasi jantung di tubuhnya terus berjalan. Dari siang hingga malam, Dev duduk di bawah pohon selama 2 hari 2 malam. Bersambung.